Tahun 2019 saya membagikan Quran 700. Quran 700 Quran. Okay. Jadi per tahun itu saya tidak kurang dari 200 Quran untuk membagikan di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Al-Mekah, dimanapun engkau berada, hari ini saya mendatangi pesantren yang ke-12 untuk acara pesantren berbicara. Sahabat-sahabat Al-Mekah, hari ini saya berada di pondok pesantren Darus Asifah. Darus Sifah. Yeah. Nah, hari ini saya sudah ditemani oleh Ustadz Endang selaku pemimpin pondok pesantren Darus Sifah. Yeah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, kami ingin ngobrol. Yeah. Kami punya program namanya Pesantren Berbicara. Program ini khusus memang kami lakukan untuk pada pondok pesantren yang jauh, bukan yang dekat. Karena kalau yang jauh itu pasti otomatis teman-teman juga bisa akan melihat ternyata di lereng gunung yang jauh di Sodong Hilir, di Kabupaten Tasikmalaya itu nggak tersentuh, hanya cuma sampai di lingkungan pesantren saja dan lingkungan swakelola. Pak Ustadz bisa nggak ceritakan sejarah dari Darus Asifah semenjak Ustadz pimpin? Dari mulai awal bina gitu ya? Iya, dari Ustadz membina lah, itu sejarahnya seperti apa? Iya, minum Pak Ustadz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan sebenarnya sebelum lama sih. 2010 mulai merintis pondok pesantren dengan sebidang tanah lebarnya 50 meter, itu juga tebing. Ya, alhamdulillah dengan pertama saya membina di masyarakat juga ikut. Dari mulai tingkat RT, terus RW sampai di DKM keseluruhan ya. Kadang-kadang keliling ke satu desa gitu. Ya, setelah itu anak sendiri dibina dengan metode yang khusus. Ada penemuan khusus. Jadi lagunya juga bervariasi khusus. Gitu. Ya, alhamdulillah dalam pembinaan kurun waktu sekitar dari mulai Abatasa dengan metode privat sampai 6 bulan anak sudah mengikuti lomba JUD 30 sampai di Provinsi Jawa Barat. Sejarahnya tahun berapa tadi? Dari mulai 2010. 2010 ya. Pak Ustadz Endang mendirikan dengan lahan 50 meter. Ya. Ada nggak turunan dari Darus Asifah ini sebelumnya? Turunannya? Contohnya maksudnya? Turunan dari yayasan lain atau seperti apa? Oh, maksudnya turunan jadi kan sekarang Darus Asifah sendiri tahun 2010. Ya. Sebelum Asifah ada atau mungkin Pak Ustadz punya satu pondok pesantren adalah turunannya adalah Darus Asifah ini tadi gitu loh. Oh, kalau yang melanjutkan Darus Sifah ya sampai sekarang cabang sudah di Bandung ada An-Nawawi Nur. Itu Darus Sifah juga. Darus anak Sifah. yatimnya. Iya. Terus di Jakarta juga ada di Tangerang. Ustadznya Asmadi. Kiai Asmadi. Kebetulan beliau anak santri saya itu juga menjadi dosen di Universitas Ceylon. Universitas Ceylon. Jadi Darus Sifah ini juga sebenarnya udah banyak lah ya. Tapi tetap tahun 2010 baru mulai berdirinya. Iya, ya bukan. Jadi ini setelah berdiri 2010, nah punya kader setelah 2015. Nah,
membuat lah. Ya, tapi berarti induknya Darushifa ya. Darushifa ya induknya tahun 2010. Nah, dulu waktu pada saat dibangun, Pak Ustadz itu memang sudah ada di Kabupaten Tasik di Sodong Hilir, atau memang menempuh di pondok pesantren lain atau ngajar di pondok pesantren lain? Oh enggak. Jadi sudah ada di Sodong Hilir, kemudian di Desa Jayaguna ini udah di situ ya. Langsung membangun Darushifa. Iya. Nah, kemudian kalau misalnya saat ini pengurus dari Darushifa yang ada sekarang ini di Inti itu berapa banyak Pak Ustadz? Sekarang ini pengurus yang intinya itu ada 4 orang. 4 orang. 4 orang. Pengurus inti berarti ya ketua, bendahara, sekretaris dan yang lainnya. Kalau pengajar? Iya, itu termasuk pengajar itu. Oh, pengajar termasuk yang 4 tadi. Sekalian di situ. Ada dari pihak lain nggak Pak Ustadz? Pengajar tambahan? Ada. Berapa orang Pak Ustadz? 2 orang. 2 orang. Ya, koordinasional Kang Haji Asep yang tadi dari Babakan Bawah. Terus kebetulan MUI juga aktif di saya di Darushifa. Jadi Darushifa itu punya 4 inti, tambahan dari itu 2 pengajar. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya jenjang dari kegiatan pengajaran tersebut, ini hanya khusus buat pondok pesantren saja atau ada PAUD atau Denia yang lainnya? Kebetulan kalau Darushifa ini merangkul dari mulai usia bahkan di bawah PAUD. Dari usia 4,5 tahun sampai ke universitas. Gitu. Jadi dari mulai 4,5 tahun sudah sampai ke universitas. Udah. Berarti banyak dong Pak Ustadz. Iya. Bisa nggak dijelasin ke teman-teman apa aja sih Pak Ustadz, biar supaya kita tuh tahu di dunia pesantren tuh pendidikan bahasa di pesantren tuh, biar supaya teman-teman Al-Makani bisa tahu apa aja sih Pak Ustadz. Jadi pendidikan selain daripada tahfidz Al-Quran, ilmu tahfidz dari mulai makhrij, sifat, tajwid dan sebagainya. Jadi saya juga membina di bidang pertanian. Saya juga membina di bidang peternakan. Terus, jadi anak-anak itu bagaimana terus juga itunya nggak hanya tahfidz Quran, terus ilmu kitab juga sama, ada ilmu kitab. Jadi alim istilahnya, ilmu alim dipelajari karena kebetulan ada dari staf yang tadi itu ada yang khusus memegang alim. Nah, kalau misalnya kan pendidikan formal kan seperti SD, SMP, SMA. Kalau bahasa di pondok pesantren Shifa ini, Darushifa ini apa kira-kira? Seperti apa? Kan kalau SD jenjangnya apa tuh Pak Ustadz? Kalau itu yang SD, SMP itu yang disebut CBSA, cara belajar santri aktif. Nah, jadi anak dari usia TK ini, membacanya alhamdulillah. Bahkan anak-anak keturunan dari saya itu bukannya itu karena ini dari satu desa ini pada tahu ya, satu desa satu kecamatan bahkan ya. Jadi pendidikan yang di sekolah sampai ke tingkat SMA dipelajari. Dipelajari. Tapi nanti keluar nggak pagi, mamanya dari jam 3, umpamanya, atau sampai jam 7 pagi, mereka keluar dari pondok pesantren terus sekolah ke formal gitu? Enggak. Tetap terus mondok di situ dan belajar di situ. Seperti kayak layaknya formal belajar di umum ya. Sama seperti itu. Nah, dari saat sekarang 2010 sekarang udah 2021 itu udah berapa tahun ya? Udah cukup lumayan. Santri kita ada berapa Pak Ustadz? Sekarang. Kalau sekarang 90. Kan dulu kan 50 meter. Saya ngebayang 50 meter tuh bikin apa ya kira-kira. Nah, kalau sekarang ada 90 kan berarti kan nambah ya. Mudah-mudahan alhamdulillah rezeki Allah itu memang gak akan kemana. Itu kan masih nambah Pak Ustadz. Nambah. Ya kan? Sekarang 90. 90. Santriwan santriwatinya ada berapa? Ada 90. 90. Ada apa 50%? Enggak. Lebih banyak yang santriwan atau santriwati? Santriwan. Nah, santriwan. Berarti otomatis kapasitas asrama itu ada yang, mohon maaf nih, biasa kan ada yang kalong katanya nih. Kan santri kalong tuh belajar pagi pulang. Nah, itu campur nggak di 90? Enggak. Itu khusus hanya full di dalam. Full. Setiap hari. Subhanallah. Setiap hari full. Terus ya ini masalah. Jadi sekarang begini, saya menata
terus tanah tambah lokasi pondok ditambah. Nah, jadi pembangunan itu terus merayap. Merayap terus. Sekarang lagi membuat masjid, nggak besar sih. 13,5 meter ke 18,5 meter. Lumayan. 2 lantai. Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Saya nggak kebayang dari berawal 50 meter sekarang punya lebih dari segitu, dan santri yang mondok dan santriwati yang mondok itu ada 90 dan bukan pulang dan ada di pondok pesantren Darushifa. Saya nggak kebayang 2010 sampai sekarang, Kang. Tadi kan pengurus udah. Kira-kira dapat untuk pengembangan itu hibah dari orang tua kah, atau memang akan berusaha untuk membeli lokasi itu demi anak-anak pesantren, atau memang itu hibah dari swakelola masyarakat? Kalau dari masyarakat, alhamdulillah saya bukan itu, malah membantu masyarakat. Tahun 2019 saya membagikan Quran 700. Quran 700 Quran. Okay. Jadi per tahun itu saya tidak kurang dari 200 Quran untuk membagikan di masyarakat. 200 Quran per tahun? Per tahun, tidak kurang. Tidak kurang? Ya, yang banyaknya pernah satu kali sampai 700 Quran. Nah, ini menarik. Saya tadi berawal dari 50, kemudian bisa membagi Quran. Sekarang udah bisa bangun masjid 13/18. Kemudian sekarang kobong ada berapa banyak, Kang? Kalau kobongnya itu, kalau kobong Nisa itu ada 5. Ada 5? Ada 5. Itu sebelah santriwan atau masing itu hanya khusus buat? Khusus untuk santriwati. Ya. Jadi kalau untuk yang rijal, yang santriwan itu, yang rijal itu kebetulan ada rumah anak dibikin ruang tamu 1, dan ada khusus ruangan kobong juga ada 3. Terus yang suka di masjid, kalau kemarin belum direhab, ya begitu. Jadi diutamakan santriwati yang 6 kobong itu, kemudian yang santriwan bolehlah di ruang tamu ataupun di ini. Berarti kan otomatis belum berimbang juga ya dengan 92 tadi. Teman-teman, ini mesti bergotong royong. Tadi kalau saya sedikit waktu sebelum acara ini memulai, ada sedikit Pak Ustadz Endang menyampaikan ke saya, bantuan pun banyak yang ditolak, tapi bukan karena Ustadz Endang ini so idealis atau tidak mau menerima bantuan. Tapi yang namanya bantuan itu semuanya harus benar-benar dari hati. Jadi kalau dari hati, insya Allah kita ketemu dengan Ustadz Endang di pesantren Darushifa, nanti main dengan Al-Mekah, kita akan ke sana. Ingat ya teman-teman ya, karena bukannya berarti kita nggak boleh mendonasi siapa saja. Kenapa? Al-Mekah dipercaya sama Ustadz Endang, katanya Al-Mekah itu proses. Jadi kalau proses, hasilnya pasti akan manis. Insya Allah mudah-mudahan. Kang Endang, berikutnya, kalau misal tadi tanah dari 50, itu berawal dari celengan yang Kang Endang sendiri atau ada swakelola lain? 50 meter, dari awal 2010? Kebetulan ada teman-teman sebelum corona itu yang punya usaha terlihat gitu ya. Jadi beliau menyisihkan. Nah, setelah disisihkan kepada saya ini, terus saya nggak langsung dibelikan, saya kelola. Jadi makanya berawal dari 50 meter itu untuk pertanian, terus dikelola. Ada yang dibeliin kayu, terus kayunya diolah, dijual. Kebetulan dulu begini, ada yang ngasihkan dana 490 juta. Saya membangun pondok habis 1,2 miliar. Jadi dikelola. Jadi 490 juta tadi dikelola. Sampai harga 1 miliar tadi. Sampai 1 miliar. Makanya ada yang analisa dari teman-teman, Pak Ustadz sekarang mau analisa ini katanya. Jadi sudah berapa persenkah yang tersimpan? Ya sama yang kerjanya diterangkan. Gitu. Ini katanya kayu sudah habis 240 kubik. Kalau kali 2 juta berapa? Terus pakunya aja udah hampir 1 ton. Gitu. Nah, jadi bingung dah. Lah, ini sama 2 macam aja sudah lunas, apalagi tanah apa segala macam gitu. Jadi dari mulai 490 juta, ternyata teman-teman, karena ini udah mau maghrib, saya podcast ini tidak pernah mengikuti jam tayang. Kalau lagi maghrib ya kita akan berhenti maghrib, nanti akan kita sambung, masih ada 5 pertanyaan sesi lagi yang ingin saya sampaikan kepada Ustadz Endang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi kita terpotong dengan karena kita sholat maghrib. Untuk teman-teman yang menjalankan sholat maghrib, selamat menjalankan sholat maghrib. Kang Endang, kita sambung lagi. Saya tadi agak terpotong karena tapi itu lagi enak-enaknya saya bertanya. Kang, ini kan dari 490 juta. Ya. Dari 50 meter, terus nambah. Kan begitu, 450 juta. Bagaimana cara berhitungnya biar bisa sampai di pada posisi yang Akang bilang tadi itu di angka hampir 1 miliar tadi untuk kehidupan para pondok pesantren, para santri. Jadi begini ya, kebetulan saya ada keahlian di bidang kayu dan pertanian, juga peternakan. Jadi kayu olah sendiri dari petani, saya beli dengan harga yang maksimal, yang normal. Nah terus saya kembangkan, jadi saya melangkah itu kalau bandar-bandar yang lain, karena belajar dakwah di bidang itu, jadi saya murnikan, ukuran murni, bahkan dilebihi. Kalau seumpama 4 meter 5 cm atau 10 cm, dilebihi. Terus nggak ada istilah banci lah kalau di Jakarta, karena saya dikonstruksi lama. Di Mitsubishi 7 tahun, gitu. Di Ericsson 7 tahun. Jadi pokoknya normal. Terus masuknya kemana? Saya menjual super itu langsung ke pemakai di Perum, di kota. Jadi yang dilangkahi 1 bandar, 2 material, pabrik. Terus dari pabrik kan mungkin ke grosir, dari grosir ke bandar-bandar. Nah baru ke konsumen. Kalau saya langsung ke konsumen. Langsung ke konsumen. Ya. Jadi agak licik juga. Sebenarnya sih nggak licik, karena berdasarkan niat apapun yang akan dikerjakan. Jadi kalau saya menjadi kayak Kang Endang, saya punya keahlian umpamanya dalam bidang media. Kalau misalnya saya memberikan sesuatu hal yang lebih untuk konten yang disampaikan dan konten itu pendek sehingganya harusnya panjang dengan harusnya membayar tenaga yang memang betul-betul sumbangsinya ada dan ada kelebihan, tapi niatnya memang untuk pondok pesantren, bukan niat untuk memperkaya diri sendiri. Kalau memperkaya sendiri itu niatnya jadi licik gitu loh. Itu yang akan mengarah ke situ. Nah, kemudian kayu. Terus apa lagi, Kang? Kebetulan saya di Kabupaten Tasik, pembina pertanian. Jadi ada santri yang jadi kepala BPP. Jadi skripsinya ya kita bantu. Kebetulan kalau di sini kan cabai paling terbaik. Se-Indonesia itu saingannya hanya Bali. Ya kebetulan saya kan di bidang ahli pertanian di hortikultura gitu ya. Jadi dikembangkan. Jadi sudah terprediksi. Jadi kita harus tahu kuota kalau di bidang tani cabai itu. Kalau kuota mana nih sekarang yang nanam, berarti saya jangan. Jangan setelah itu kan ketahuan terus produktivitasnya, masalah analisa, pembibitan segala macam. Jadi bisa berlipat. Jadi contoh modal kita 10 juta bisa ngangkat sampai 25 juta. Itu karena kuotanya hafal. Kang, Al-Mekah ini punya yang namanya program. Pertanian berbasis pondok pesantren. Kemarin kita baru launching di Tasik karena kita maunya berbasis pondok pesantren, yaitu ketua, bendara, sekretaris, dan anggota yang mendapatkan. Saya bekerja sama dengan salah satu perusahaan, kemudian ada juga outsourcing dan lain-lain, dan kemudian ada CSR juga yang lain-lain. Jadi berbasis pondok pesantren karena saya dekat dengan pondok pesantren. Nanti next kita akan bikin, Kang, kita akan berkolaborasi, dan saya akan minta Akang untuk berbicara terhadap mengenai pondok pesantren berbasis pertanian berbasis pondok pesantren. Itu ada program kita awal. Tapi nanti Kang akan saya inikan, dan ini menarik buat Al-Mekah punya Akang bisa menyampaikan agar semuanya para petani yang berbasis pondok pesantren ini bisa benar-benar merasakan hasilnya. Maka selama ini kan teman-teman kan mau menghasilkan lebih, ya udahlah duitnya untuk pondok pesantren dulu. Nah kalau sekarang memang harus ada pembiayaan dan itu tidak dikenakan bunga, dan kemudian kalau misal bermasalah dikenakan oleh asuransi, kenapa tidak kita ambil? Cuman dia tidak bekerja sama dengan pondok pesantrennya, lembaganya, tapi perorangan pengurus dari pondok pesantren. Itu yang akan kita punya program, Kang.
Dari 490 juta. Kemudian sekarang bangunan kalau dihitung-hitung udah hampir 1 miliar lebih. Betul ya? Ya, enggak, atau saya salah? Kalau keseluruhan sekarang hampir sudah 7M. Hampir 7 miliar, Ya. udah keseluruhan. Kita ini ambil yang pendek dulu lah, yang berawal dari 50 sampai isi gitu tadi. Ya. Kan begitu. Nah, waktu pada saat Akang membangun itu, Akang sendiri atau memang ada swaklola teman-teman gitu umpamanya? Kalau pengelolaan uang, saya sendiri. Sendiri. Okay. Karena begini, masuk ke peternakan, masuk ke pertanian. Karena saya dibidangi pertanian juga, di pertanian, di peternakan juga, Kebetulan saya mengembangkan Doma Garut. Jadi kalau Garut dari Akang juga itu ya? Iya. Iya. Kebetulan kalau teman-teman yang di Garut, Doma Garut, hari ini saya bersama Kang Endang ya dalam acara pesantren berbicara. Jangan lupa ya. Nanti apa tadi namanya Kang? Doma Garut ya? Ya, Doma Garut. Doma Garut, jangan lupa like and comment dan share, subscribe channel YouTube-nya Pesantren Berbicara di TV Al-Mekah. Ada Kang Endang. Kang, jadi waktu pada saya ke Doma Garut itu semua Akang bikin, dan sekarang ini Akang masih bertani dan masih main kayu. Ya, sekarang lagi bertani agak diistirahatkan dulu karena sekarang lagi membuat masjid yang berjalan sekarang peternakan. Jadi peternakan apa? Sapi, kambing, atau ikan? Domba. Ada berapa banyak, Kang? Ya, baru sedikit lah, sekitar 70 ekoran. 70 ekor. Ya. Tapi Akang swaklola sama santri juga. Iya, sama santri. Karena untuk ini. Ya, karena berpikir kan kita bagaimana. Jadi saya tidak akan memulangkan santri sekarang. Apabila dia itu tidak bisa mencari duit. Yang halal. Kenapa? Biasanya ajengan kalau di kampung kiai di kampung. Bingung bicaranya masalah materi. Makanya bisa jualan lah ke Jakarta. Tidak bisa mencari duit. Jadi kalau kiainya miskin, wibawanya tidak ada, bicaranya juga agak ngosom, karena kemiskinannya itu. Maka sabda Rasul betul, kadal fakru ayakunal kufron. Ya, jadi kefakiran itu betul bisa mewariskan kekufuran. Nah, makanya dibentuk santri ini tangguh. Bisa berternak, bisa bertani, bisa kayu, bisa melukis, atau apa saja. Iya, punya keahlian pokoknya gitu. Pokoknya selama pesantren mau membuat edukasi itu pasti akan terjadi. Nah, itu. Jadi otomatis kami ini perlu ngikutin jejak, Kang. Karena kami berbasis dengan pondok pesantren, saran Akang tuh banyak yang akan kami nanti minta di sesi lain. Kang, seandainya saat ini kondisi COVID nih, Kang. Kita bilang COVID, pemerintah udah hampir 2 tahun memberikan 50% tutup, 50% buka. Dan itu terus, dan terasa sekali dengan pondok ekonomi di luar. Pondok pesantren kena imbas nggak kira-kira? Kalau rasanya saya masih biasa-biasa saja. Masih biasa-biasa saja. Ini kita bukan cerita kesehatannya, Kang. Ini bicara masalah imbas dari ekonomi. Karena kalau dari ekonomi itu ada, akan dititipkan sama Allah, itu kurang lebih 92 santri yang saya yakin nggak akan pernah mau mengucapkan, biarkan kami lah yang mengucapkan Al-Mekah, ya kan, untuk berbagi bersama. Akang pasti akan menjawab itu, akan menjawab semua jihad fisabilillah karena Allah. Kita tahu semua karena Allah. Tapi kali ini, Kang, biarkan kami yang berbicara, dan kami ingin menyampaikan itu kepada teman-teman Al-Mekah. Kalau memang umpamanya ekonomi kita kondisi kayak begini, kan Akang beternak, kemudian kayu juga, sawah ya juga, sekarang lagi bangun masjid. Ini gimana, Kang, ngatasinya? Gitu loh, Kang. Kasih tipsnya dong ke kita, gitu loh. Jadi biar supaya teman-teman tuh tahu, gitu loh. Jadi dengan ini ya, kita keyakinan kepada Allah yang lurus, yang betul, bahwa yang dikatakan virus corona itu sebenarnya kita terjebak. Itu pelajaran kelas 2 SMP, kan? Itu kan? Dalam virus corona itu pelajaran kelas 2 SMP itu. 2 SMP ya? Ya kan, tentang virus itu ada sudah tersebut. Coba lihat di dalam pelajaran kelas 2 SMP itu. Maka kita sampai terjebak begitu. Terus kalau bicara masalah itunya, jadi ini virus bukan virus ganas, bukan. Jadi makanya saya yakin enjoy saja gitu ya. Enjoy. Terus lu masalah untuk anak santri, dengan adanya ini
enjoy saja gitu semua. Oh gitu. Iya. Jadi intinya Kang, pokoknya enjoy itu tetap berserah kepada Allah Subhanahu. Serah kepada Allah. Karena penyakit juga dari Allah. Ya. Kesembuhan juga dari Allah. Itu. Kehabisan semua juga dari Allah. Saya percaya itu kan. Bukan berarti saya ingin melanggar protokol kesehatan, tidak. Bukan. Tetapi intinya cuma satu. 92 harus kita selamatkan. Ya. Karena isoman yang paling berguna sebenarnya di pondok pesantren kan. Ya. Karena nggak keluar kemana-mana. Ya. Itu saya tahu itu. Ya kan? Benar ya Kang? Ya, sependapat ya. Betul. Nah, jadi kalau misalnya Kang, kebutuhan dari anak-anak kan kadang-kadang kalau saya mendengar kayak tadi saya di Al-Falah ada 5 santri yang memang kadang-kadang orang tuanya betul-betul ya nggak usah disebut namanya, kadang-kadang memang nggak ada gitu keluarganya, dan ada yang juga memang tidak mau tahu. Nah, kalau hal-hal yang kayak begitu itu gimana itu? Kalau di saya ini bukan 5 orang. Hah? Bukan 5 orang. Bisa lebih kan? Wah, hampir pokoknya 60%, itunya 45% lah. 45% itu perlu bantuan. Yeah. Secara, ya makanya masalah ya untuk makan gitu ya, segala macam. Tapi ketika dengan seperti ini gitu ya, saya nggak merasa bingung, enggak, biasa-biasa saja. Tapi pernah nggak sih Kang mengalami yang lebih pahit daripada pada saat saya Kang memimpin? Memang benar-benar lagi panen pacaklik, kemudian mungkin kayu belum keluar atau ada senggol sana senggol sini, kemudian sapi kita juga belum berkembang penggemukan. Itu pernah nggak sih Kang? Akang merasa di posisi pada saat pondok pesantren Allah memberikan Akang seadanya, dan anak-anak seperti apa? Itu lagi santri sekitar 25 orang. Pernah terjadi seperti itu. 25 orang. 25 orang. Karena berdoanya kurang. Iya. Oh. Karena masih kurang. Teman-teman, kan? gini. Saya percaya sekarang Kang Endang mengatakan kalau berdoa kita cukup, insya Allah rezeki kita cukup. Itu maksud penjabarannya. Jadi pada saat 25 kemarin itu doanya kurang. Terus selanjutnya akhirnya gimana Kang mengatasinya? Ya, jadi begini. Kenapa kita kafir aja bisa yakin kepada apa yang disabdakan baginda Rasulullah? Mengapa kita tidak yakin bahwa ketika kita belajar amal Allah akan turunkan? Jadi Allah tidak akan memberikan madorot kepada orang yang betul-betul minta terus merasa butuh kepada Allah. Gitu. Ya, saya percaya itu. Ya, seperti itu. Jadi ternyata sekarang semakin banyak yang berdoa, semakin banyak yang sholat. Bahkan 1 hari 1 malam ada program dalam 1 jam tamat murotal 30 juz. Sebentar, murotal itu apa Kang? Jangan-jangan teman-teman juga nggak tahu. Karena yang nonton ini bukan hanya kalangan santri saja, banyak juga orang yang pengen mondok, kadang-kadang nggak ngerti di agama. Kadang pengen juga mondok, hanya cuman pengen menenangkan hati. Nah, itu apa itu tadi Kang? Jadi murotal itu artinya Quran hanya dibaca. Jadi bacaan Al-Quran dibereskan dalam 1 jam 30 juz. Jadi dibagi. Ada yang mampu setengah juz, ada yang mampu 1 juz, ada yang mampu sampai 1,5 juz. Nah, gabung kita bersama. Nah, dengan keberkahan itu Allah turunkan rezeki, Allah turunkan kesehatan, Allah turunkan pokoknya gitu lah. Jadi kalau misalnya 30 juz bisa aja santri kita ada 90, tinggal dibagi aja. Iya, dibagi aja. Rata. Iya. Udah, pokoknya ada air, haus minum. Gitu. Jalankan. Jalankan. Ya teman-teman gini, itu juga hitungan matematika yang secara logika kadang-kadang kita nggak pernah berpikir. Sebenarnya kalau teman-teman mau pengen bangun pesantren yang punya uangnya lebih, ikutin jejaknya Kang Endang. Berawal dari 50 meter, sekarang punya 2 hektar. Kalau judul ini dibikin berawal dari 50 meter menjadi 2 hektar, itu nanti lebih keren. Apa sih isi kiatnya? Kan bener kan? Ini sekarang kan 50 meter. Dari tahun 2010 loh teman-teman. Dan sekarang udah 2021. Itu udah berapa tahun? Dan ternyata benar kata Kang Endang, kalau kita mau sehat jiwa dan raga, jangan hanya kita juga mengerti agama saja. Perhatikan Kang Endang juga memberikan kesempatan pada para pesantren dan para ustadz, kemudian para ajengan, ayolah belajar berbisnis agar bisa mengembangkan pesantrennya. Asalkan mau belajar. Kan begitu. Benar Kang ya? Nah, betul. Jadi gini Kang, kalau lah ini sekarang ini kan banyak nih teman-teman. Kan saya jalan ke bawah.
Kami nggak besar, tapi kami berusaha untuk semaksimal mungkin hati kami bisa saling ikhlas. Iya. Darussifa, kalau boleh dititipkan ke kami, sebenarnya apa sih Kang yang pengen dititipkan untuk kondisi pesantren? Ya kami biar bisa berbagi gitu nanti kelaknya. Gitu. Belajar untuk kami saling tolong dan menolong dalam gotong royong. Apa sih Kang kira-kira yang mau dititipkan ke Al-Mekah? Kan temannya banyak nih. Ini ada Darussifa membutuhkan anak-anak itu. Ya kami kasihlah yang kecil-kecil. Biar kami mulai dari yang kecil. Beramal tuh kan beramal dari yang kecil. Apa sih Kang kira-kira? Maksudnya apakah di bidang apa gitu ya? Ya gini lah Kang. Banyak teman-teman pondok pesantren yang lain menitipkan ke kami. Kami butuh toilet. MCK kami nggak punya. Kemudian kami butuh kobong. Kadang kobong kami cuma 1. Kemudian kemarin ada butuh bus untuk ataupun mobil yang bisa antar jemput karena anak-anaknya jauh sekali untuk masuk ke ngaji, dan itu juga punya mobil udah bobrok sekarang. Nah kalau diambil dari uang kas udah nggak mungkin, ya butuh donasi dari teman-teman yang mau bergotong royong dan menginikan. Kalau akan kira-kira mohon maaf nih Kang, titip apa sih ke kita, nanti akan kita sampaikan ke teman-teman. Jadi begini, Darussifa mungkin ada 2 biji lah, dua titipan yang dititipkan. 1, ini lanjutin masjid. Yang sekarang lagi dibangun. Sudah berapa persen Kang? Ya sekitar, kalau bahan ya bahan itu sudah 60%. Sudah 60% lah, sudah. Terus yang kedua, saya minta untuk membina anak. Jadi saya pengen punya modal khusus untuk di bidang peternakan dan pertanian. Gitu. Jadi modal khusus di bidang peternakan dan bidang pertanian. Pak Jo, Ibu Indah Megawati, Dirjen, semuanya segala macam. Darussifa membutuhkan untuk bidang pertanian. Butuh juga edukasi, butuh juga modal khusus. Kalau memang mau membantu, lewat Al-Mekah dan kita akan ketemu dengan Darussifa. Kita sama-sama akan melihat dan bisa dipresentasikan. Dan yang kedua, teman-teman, baik volunteer maupun semua teman-teman yang ada di Al-Mekah. Dulu kita punya program bagaimana membersihkan masjid. Sekarang Darussifa lagi membangun masjid, 60% bahan sudah ada. Saya yakin kalau dengan sedikit amal yang kita sampaikan, mudah-mudahan kita bisa cepat membangun masjidnya Darussifa. Tetapi Darussifa tetap berusaha agar masjid itu bisa menjadi makmur. Tidak ada waktu kata terlambat untuk teman-teman Al-Mekah bisa berbagi dengan kita. Kang, terima kasih sekali Kang. Aku pengen Akang bisa menyampaikan satu statement dengan program pesantren berbicara ini dari Al-Mekah. Apa sih doa Akang buat kami biar kami tetap terus berjalan dan kami bisa terus dikasih kritik agar ini tetap terus bisa membangun untuk para pesantren yang lain. Jadi doa kami semoga kawan-kawan ini diberkahkan, diberi kesehatan. Al-Mekah Kang, Al-Mekah Foundation. Al-Mekah Foundation ini ya dikasihkan keberkahan, kesehatan, terus ya semua pengurus di Al-Mekah punya keturunan solih-solihat, gitu, diberkah sehat, terus dikasihan kekuatan iman dan amanah sampai selamat ke surganya Allah. Amin insyaallah. Kang, satu lagi, saya kan tadi udah tarik profilnya Kang. Profilnya Kang itu kan pokoknya sehari-hari jadi petani lah intinya, nggak kurang nggak lebih. Walaupun Akang pernah di Mitsubishi, pernah di Ericsson, itu kan masih zaman muda. Zaman muda, betul. Seperti kayak saya pernah begini, dan saya akan kembali ke kitohnya. Karena apa? Mencari dunia itu lebih berat, lebih enak mencari yang akhirat. Itu kalau sekarang saya. Kang, ini ada di depan kita ada kamera. Tolong Akang sampaikan kepada teman-teman Akang, kemudian swakelola masyarakat, ataupun siapapun yang pernah membantu Darussifa sampai sekarang ini, biar nanti mereka menonton dan mereka akan melihat ada Kang Endang di situ. Gitu. Silakan Pak Ustadz. Coba. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah dari awal, dari nol membantu sampai sekarang istilahnya berdiri Darussifa, terus bisa ketemu sama Al-Mekah, gitu. Bisa ketemu sama Al-Mekah, semoga berkah. Jadi saya sama berdoa saja untuk teman-teman. Semoga Allah kasihkan kesehatan, keberkahan, dilancarkan lagi seperti semula masalah ya kehidupan
dunianya segala macam, terus punya keturunan sama yang solih-solihat, Amin. keluarga disolehkan semua, Amin. dan kita selamat dari dunia sampai akhirat. Amin. Gitu. Insya Allah. Iya. Teman-teman, sahabat-sahabat Al-Mekah, terima kasih. Saya ingin tetap Anda membuka TV Al-Mekah Foundation. Tetap lihat di IG-nya, di Facebook-nya, di website-nya Al-Mekah. Jangan lupa klik, tekan lonceng, dan subscribe. Karena apa? Kami akan memberikan lagi para ajengan ustadz dan para kiai yang akan berbicara di pondok, di pesantren berbicara. Saya terima kasih Kang Endang. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin. Dan tetap Amin. salam sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.